Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Mel Yunita dengan NPM 2151602018. Saya sebagai moderator dari kelompok 1. Langsung saja kita ke pemateri pertama yaitu Nazwa Nur Rahmatullah. Kepadanya dipersilahkan. Oke, slide-nya. Jual beli. 1. Pengertian jual beli. Jual beli dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-bay. Artinya tukar menukar atau saling menukar. Menurut terminologi adalah tukar menukar harta atas dasar suka sama suka. Menurut Ibnu Qudamah yang dikutip oleh Rahmat Syafi'i, pengertian jual beli adalah tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik. Dapat disimpulkan bahwa pengertian jual beli menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka untuk saling memiliki. 2. Dasar hukum jual beli. Jual beli disyariatkan oleh Allah berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut. 1. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275. 2. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Kemudian firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29 dan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga hadis riwayat Ibnu Majah. B. Akad. Pengertian akad menurut istilah adalah Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqih Al-Islami wa al-Wadillatuh yang dikutip oleh Dimyauddin Zuwaini bahwa akad adalah hubungan keterkaitan antara ijab dan qabul atas diskursu yang dibenarkan oleh syariah dan memiliki implikasi hukum tertentu. Dapat dipahami bahwa akad adalah suatu
Perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridoan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad. Akad atau kontrak berkaitan dengan barang atau harta benda, hak pemanfaatan harta benda, dan transfer kepemilikan atas barang atau hak atas pemanfaatan harta benda dan satu pihak ke pihak lain. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Nazwando. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Nita Gustiana. Kepadanya dipersilahkan. Materi selanjutnya adalah KIAR. Al-Khiyar ialah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan, atau proses melakukan pemilihan terhadap sesuatu. Khiyar menurut etimologi atau bahasa, Al-Khiyar artinya pilihan. Pembahasan Al-Khiyar dikemukakan oleh para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata, khususnya transaksi ekonomi. Selanjutnya syarat khiyar. Yang pertama, hendaknya penjual dan pembeli sepakat dengan cara khusus yang akan Anda ketahui. Yang kedua, hendaknya para barang dagangan terdapat cacat yang memperkenalkan dikembalikan. Yang terakhir, macam-macam khiyar. Yang pertama, khiyar aruyah, yang kedua, khiyar majelis, yang ketiga, khiyar asyar, yang keempat, khiyar aib, dan yang terakhir, khiyar ataim. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Nita Gustiana. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh M. Irfan Mustafa. Kepadanya dipersilakan. Materi yang selanjutnya yaitu berakhirnya perjanjian akad menurut hukum Islam. A. Berakhirnya akad karena terpenuhinya tujuan akad. Suatu akad dipandang berakhir apabila telah mencapai tujuan. Selain itu, sebuah perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu, maka secara otomatis perjanjian akan berakhir. Dasar hukum tentang hal ini dapat dilihat dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 9, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Ilaladzina ahadtum manal musyrikina thumma lam yantusukum syai'an walam yudhahiru alaikum ahadam atimu ilaihim ahdahum ila matihim innallaha yuhibbul muttaqin. Yang artinya, kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun dari isi perjanjianmu dan tidak lupa mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudara Ikhwan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Kenza Maharani. Kepadanya dipersilakan. Berakhirnya akad karena terminasi atau pemutusan akad. Terminasi dalam Kamus Ilmiah Kontemporer diartikan dengan pembatasan. Pengakhiran yang dimaksud dengan pemutusan akad atau terminasi akad adalah tindakan mengakhiri perjanjian yang telah diciptakan sebelum dilaksanakan atau sebelum selesai pelaksanaannya. Terminasi akad di sini dibedakan dengan berakhirnya akad, di mana berakhirnya akad karena para pihak telah mempengaruhi segala perikatan yang timbul dari akad disebut sehingga telah mewujudkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak. Sedangkan terminasi akad adalah berakhirnya akad karena difasak atau diputus oleh para pihak dalam arti akad tidak dilaksanakan karena suatu hal. Baik, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Saudari Kenza. Sebelumnya pembacaan materi telah selesai. Kami membuka satu termin dengan 2 penanya. Jika ada yang bertanya, dipersilahkan.
Izin bertanya. Ya, Saudara Idhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan sudah disampaikan oleh pemateri itu kan macam-macam kiar itu kan ada 5. Nah, apa sih perbedaan dari kelima itu? Pastinya ada perbedaan dong, kan itu kan ada macam-macamnya. Tolong jelaskan perbedaannya atau sebutkan Baik, pengertiannya terima kasih. satu-satu. Mohon Terima kasih. pertanyaannya ditulis ya, Saudara Idhar. Mohon pertanyaannya ditulis. Baik, satu penanya lagi. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Baik, silakan Saudari Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Rosaliana. Izin bertanya, kan tadi udah dibahaskan tentang akad, di mana arti akad itu sendiri artinya ijab dan kabul. Nah, pertanyaannya bagaimana hukumnya bagi pelanggan yang berpura-pura pergi dalam suatu akad jual beli dengan maksud agar pedagang menurunkan harganya? Terima kasih. Mohon pertanyaannya ditulis ya, Mega. Sama. Mohon maaf sebelumnya, mohon beri waktu untuk kelompok kami mencari jawaban, mendiskusikan jawaban dari pertanyaan kawan-kawan sekalian.
Izin menjawab pertanyaan Ida. Tadi kan pertanyaannya jelaskan 5 macam-macam qiyar tadi. Jawabannya itu yang pertama qiyar ar-ruyah, yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang dilakukan terhadap suatu objek yang belum dilihatnya atau akad berlangsung. B. Sedangkan qiyar majelis, yaitu hak pilih untuk kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad selama keduanya masih berada dalam majelis akad dan beli berpisah badan atau tempat. Lalu qiyar asyart atau syarat, yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama masih dalam tanggung waktu yang ditetapkan. Lalu ada qiyar aib atau cacat, yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat dalam benda yang diperjualbelikan itu. Ada juga qiyar at-taim, yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Bagaimana kepada saudara? Baik, terima kasih pada Saudara Naswando atas jawabannya. Alhamdulillah sudah jelas. Sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mega, yaitu jika penjual dan pembeli sama-sama ridho dalam melakukan akad, maka diperbolehkan. Bagaimana Mega? Apakah sudah cukup? Sudah, terima kasih. Baiklah, selesai sudah diskusi hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ikut dalam diskusi kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.